Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairotunisa. Hari ini pada mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi, saya akan menyampaikan mengenai kompetensi profesional guru. Kompetensi guru. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu competence, yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Pengertian kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Kemudian 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian atau personal, kemudian kompetensi profesional, yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan potensi peserta didik. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam kompetensi pedagogik, seorang guru harus menguasai karakteristik peserta didik. Kemudian seorang guru juga harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian seorang guru juga harus berkomunikasi dengan baik kepada pendidik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian atau personal. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi para peserta didik. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dalam kompetensi personal atau kepribadian, seorang guru tidak hanya dituntut dalam menguasai materi dan pembelajaran saja, tetapi harus ditopang kemampuan fisik yang bagus sehingga dapat menciptakan kepribadian karakter anak yang memiliki kepribadian yang baik, terutama pada peserta didik. Seorang guru harus memiliki sifat lemah lembut terhadap peserta didiknya dan tidak berhati kasar atau membentak kepada peserta didiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional dalam arti guru harus menguasai keilmuan bidang studi yang diajarkannya, serta mampu melakukan kajian kritis dan pendalaman isi bidang studi. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, Quran Surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bil bayyinati waz-zuburi wa anzalna ilaika dzikri litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dalam kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Kemudian, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seperti dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Alaq ayat 6-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.